71019. Di sini saya akan menerangkan mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Muhammad Badarudin MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu dasar-dasar Qur'ani, timbulnya ilmu kalam, dan sejarah timbulnya ilmu kalam. Dan yang kedua tentang ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar Qur'ani, timbulnya ilmu kalam, dan sejarah timbulnya ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Kalam menurut bahasa ialah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan, mengesahkan Tuhan. Atau kalam menurut logatnya ialah omongan atau perkataan. Menurut pengertian secara global, yaitu ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengan berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Sejarah timbulnya ilmu kalam, yaitu timbulnya ilmu kalam berawal dari persoalan politik yang berujung pada sebuah peperangan, yaitu Perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Perang ini berakhir dengan arbitrase atau tahkim yang kemudian dimenangkan oleh pihak Muawiyah. Dari peristiwa ini muncullah golongan atau aliran ilmu kalam. Selain itu terdapat beberapa faktor intern dan ekstern munculnya ilmu kalam. Dasar-dasar Qur'ani, timbulnya ilmu kalam. Yang pertama, Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada satu pun yang menyamainya. Yang kedua, Quran surat Al-Furqan ayat 59. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Yang artinya, Ia menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya adalah 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, Muhammad. Yang ketiga, Quran surat Al-Fat ayat 10. Innal ladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allahu fasayu'tihi ajran azima. Yang artinya bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar. Objek pembahasan ilmu kalam. Yang pertama, 1. Masalah pengetahuan atau al-ma'rifah dan cara memperolehnya. 2. Masalah kebaharuan alam atau hudus al-alam. 3. Masalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Masalah tanzih. 5. Masalah sifat dan zat Allah. 6. Masalah kalah atau qadim maupun hudus. 7. Masalah kenabian. 8. Masalah kemaksuman. 9. Masalah al-mi'ad. 10. Masalah al-jabar wal ikhtiyar. Materi yang kedua yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah atau akhlak hati. Tokoh-tokoh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Imam Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masruq as-Sawri,
Akidah dan mazhab sunnahnya telah dinampakkan dan diimlakan pada Abu Sholeh Syu'aib bin Harb al-Baghdad yang wafat pada tahun 197 Hijriah. Yang kedua, Imam Abu Amr Muhammad Sufyan bin Uyainah al-Hilal. Beliau membeberkan akidah-akidahnya ketika ditanya soal itu, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq as-Sauqafi yang wafat pada tahun 236 Hijriah. Yang ketiga, Imam Abu Amr Abdurrahman bin al-Auza'i, imam daerah Syam yang telah menampakkan akidah-akidahnya pada saat bid'ah telah merebak. Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Ishaq al-Fazari yang wafat pada tahun 250 Hijriah dan lain-lain. Sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, istilah Ahlussunnah wal Jamaah lahir pada akhir windu kelima tahun Hijriah. Yang ketiga, istilah Ahlussunnah wal Jamaah lahir pada abad 2 Hijriah. Karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, at-tawasut, pertengahan. Maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran, serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan yang berlebihan. Yang kedua, al-i'tidal, tegak lurus, tidak condong ke kanan dan ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. At-tasamuh, sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Bersedia berbeda pendapat, baik dalam masalah agama maupun kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Yang keempat, at-tawazun, keseimbangan. Tidak berat sebelah, tidak berkelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, menteri dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi atau ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, dan menjerumuskan nilai-nilai normal keagamaan dan kemanusiaan. Pemaknaan Ahlussunnah wal Jamaah. Pemaknaan aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah menurut para ulama antara lain, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah suatu paham berteologi Asy'ariyah atau Maturidiyah, berfikih mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan bertasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, dan dalam mengimplementasikan aswaja adalah dengan prinsip at-tawazun, keseimbangan, at-tasamuh, toleran, at-tawasut, moderat, at-ta'adul, patuh pada hukum atau adil, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan menurut Kiai Haji Said Aqil Siraj memandang aswaja adalah sebagai manhaj al-fikr atau landasan berfikir. Metode berfikir Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang intinya adalah apabila kita berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka hendaklah dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnahnya. Mengembalikan persoalan kepada Allah berarti sama saja dengan mengembalikan persoalan kepada Al-Quran. Sedangkan mengembalikan persoalan kepada Rasul berarti sama saja mengembalikan pada sunnah Rasul yang sahih. Yang kedua, hadis. Yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadis mutawir, yaitu hadis yang mencapai peringkat tertinggi dalam kesahihan. Yang ketiga, ijma' ulama. Ijma' ulama yang boleh digunakan sebagai argumentasi dalam menetapkan akidah hanyalah ahlul haqq,
Yang keempat, akal. Dalam membicarakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, dan sifat-sifat malaikat, terkadang ulama tauhid hanya bersandar pada penalaran akal. Di sini saya juga menyediakan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan secara singkat asal-usul ilmu kalam. Asal-usul ilmu kalam yaitu suatu ilmu yang membahas tentang keyakinan yang kemudian muncul sebagai aliran ilmu kalam yang dikarenakan perbedaan pemahaman berpikiran tentang akidah atau keyakinan. Karena ilmu kalam bersumber dari filsafat yang basisnya pikiran. Yang kedua, pada materi tersebut diterangkan tentang tawasud, yang berarti pertengahan. Apa maksudnya menempatkan diri antara 2 kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan serta secara berlebihan. Jawabannya, tawasud adalah sikap netral yang berintikan pada prinsip hidup, menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama. Artinya, kita harus hidup dengan tidak membeda-bedakan dan bersikap bertoleransi terhadap segala jenis perbedaan. Contoh sikap tawasud yaitu menjalin silaturahmi antara sesama agam agar tidak timbul pertikaian dan menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih karena sudah menonton.